Di awal film, kita diperlihatkan dua predator yang sedang bertarung sengit di sebuah gua. Rupanya, predator muda bernama Dek sedang berlatih bersama kakaknya, yaitu Kuei. Latihan ini bukan sekedar sparring, tapi usaha Kuei untuk membuat adiknya lebih kuat. Tidak dianggap sebagai predator lemah, yang selalu direndahkan dan dianggap sampah oleh klan mereka. Kuei memberi nasihat agar Dek terus berlatih dan menjaga fisiknya. Ia bahkan menyarankan Dek untuk minum campuran susu murni dan madu agar tubuhnya semakin kuat. Kuei juga menyuruh Dek mencari planet untuk berlatih secara mandiri, sebagai bentuk pembuktian diri. Namun saat Kuei memberi pilihan tempat berlatih, Dek malah membuat kakaknya terkejut, karena ia memilih planet Gena, sebuah planet dengan iklim ekstrem dan dihuni oleh monster paling buas bernama Kalisk. Kalisk ini memiliki kekuatan luar biasa, dan bahkan ditakuti oleh para predator sekalipun. Namun Dek tetap pada pendiriannya, dan meyakini jika ia mampu melawan monster tersebut. Tak lama kemudian, mereka keluar untuk menyambut kedatangan ayah mereka. Namun bukannya memberi dukungan, sang ayah justru memerintahkan Kuei untuk menyingkirkan Dex, karena menganggapnya sebagai aib dan satu-satunya predator lemah di klan itu. Kuei berusaha meyakinkan ayahnya untuk memberi Dex kesempatan membuktikan diri dengan memburu Kalisk, monster paling legendaris di planet Gena. Namun sang ayah menegaskan bahwa hal itu mustahil dilakukan oleh Dex. Meski berat, Kuei tak bisa menolak perintah ayahnya yang juga merupakan pemimpin klan. Tapi secara mengejutkan, Kuei memilih membangkang demi menyelamatkan adiknya. Ia melawan sang ayah dan menciptakan kesempatan bagi Dex untuk kabur. Di detik terakhir, Kuei berhasil mengaktifkan pesawat dan mengirim Dex pergi. Dex hanya bisa terpaku melihat kakaknya dieksekusi oleh ayah mereka sendiri tepat di depan matanya. Dengan perasaan sedih, Dex dan pesawat itu pun melesat menuju planet Gena. Sesampainya di sana, Dex mendarat menggunakan kapsul penyelamat. Menyadari betapa berbahayanya planet ini, ia langsung melakukan persiapan untuk bertahan hidup. Namun di tengah persiapan, Dex merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata hutan itu dihuni oleh akar hidup, makhluk vegetatif mematikan yang dapat memangsa apapun yang masuk ke wilayah mereka. Setibanya di planet Gena, Dex langsung terperangah melihat betapa ganasnya lingkungan planet ini. Setelah menenangkan diri, ia berusaha mengobati luka di tangannya menggunakan dedaunan lokal. Namun justru di situ ia makin sadar betapa berbahayanya tempat ini. Bahkan seekor ulat kecil saja bisa meledak seperti petasan begitu disentuh. Saat melanjutkan perjalanan, Dex pun harus melewati sebuah ladang yang mirip ladang gandum berduri dan mungkin saja sewaktu-waktu bisa meledak juga. Ia tiba-tiba mendengar suara makhluk yang berbicara menggunakan bahasa predator dan meminta pertolongan. Ternyata sumber suara itu berasal dari sebuah robot android bernama Tia yang tergantung di sebuah akar pohon. Ia memperingatkan Dex bahwa seekor makhluk raksasa bersayap sedang mendekat. Makhluk itu berburu dengan melempar ladang menggunakan batu. Dan ketika terkena tanaman itu, maka semua tanaman yang lain di sekelilingnya akan meledak. Ledakan itu akan membuat duri-duri mengenai mangsanya hingga membuatnya lumpuh total. Tia pun meminta agar Dex meminjamkan sebuah alat untuk membantunya. Saat Dex terkena serangan gandum, ia pun melemparkan shuriken untuk membebaskan Tia dari belitan akar. Tepat pada saat kritis, Tia berhasil menarik monster naga bonar dan menyelamatkan Dex. Setelah Dex mulai pulih, Tia menjelaskan bahwa dirinya adalah android ilmiah ciptaan Weyland Yutani, dikirim ke planet ini untuk melakukan penelitian. Ia memperingatkan Dex agar tidak gegabah memburu Kalisk, karena sebelum tubuhnya terpisah menjadi setengah, ia telah menemukan banyak tulang belulang predator yang menjadi korban makhluk itu. Melihat alat navigasi Dex sudah rusak, Tia menawarkan kerjasama. Ia mengajak Dex menuju kapsul penelitiannya. Di sana terdapat senjata khusus yang mungkin bisa membantunya menghadapi Kalisk. Demi dapat bertahan hidup dan melanjutkan misinya, Dex pun setuju bekerja sama.
Untuk membawa Tia yang tidak memiliki kaki lengkap, Dex mengikatkan android itu dengan tali yang ia buat dari akar pohon. Malam harinya, Tia menceritakan misinya. Ia dan kembarannya, Tessa, memimpin tim android yang bertugas memetakan planet Gena. Namun rombongan mereka diserang secara brutal oleh Kalisk, makhluk pemangsa puncak di planet itu. Tia pun kini harus terpisah dari Tessa. Namun ia yakin jika kembarannya itu masih hidup. Sementara itu, di sebuah laboratorium jauh, Tessa yang mengalami kerusakan parah terlihat sedang menjalani proses perbaikan. Begitu sadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah keberadaan Tia. Keesokan harinya, Dex dan Tia tiba di sebuah padang rumput, lokasi yang sangat berbahaya. Tia menjelaskan bahwa makhluk besar yang ada di sana merupakan salah satu mangsa favorit Kalisk, sehingga bisa dijadikan umpan. Namun saat Dex hendak memulai perburuan, tangannya kembali terluka karena rumput itu ternyata sangat tajam seperti pisau. Ketika ia mengeluarkan shuriken, tiba-tiba muncul makhluk lincah mirip primata yang juga berburu mangsa tersebut. Makhluk itu pun dikenal dengan nama Bud, terlihat sangat kuat dan agresif. Setelah buruannya lepas, Dex yang kesal langsung menyerang Bud. Pertarungan mereka berlangsung sengit, hingga tiba-tiba makhluk raksasa yang menjadi incaran mereka muncul dan hendak menyerang balik. Dengan satu tebasan cepat, Dex berhasil membelah tubuh makhluk itu. Namun ancaman belum selesai. Tiba-tiba makhluk lain datang dan kembali menyerang. Di sini, Bud justru menyelamatkan Dex dan Tia sebelum kemudian mengalihkan perhatian monster tersebut. Berkat bantuan Bud, Dex akhirnya mampu menghabisi makhluk itu dan menyelamatkan Bud yang menjadi umpan. Malam itu, sambil menghangatkan diri di dekat api unggun, Dex memberikan sebagian daging buruannya kepada Tia. Namun Tia menjelaskan jika ia tidak makan daging, melainkan token listrik. Lantas Dex pun memberikan daging tersebut pada Bud. Dex pun sempat kesal ketika Bud malah memberinya sebuah jigong. Dengan tenang Tia pun menjelaskan bahwa itu adalah bentuk penghormatan, tanda bahwa Bud menganggap Dex sebagai temannya. Di saat itu pula, Dex mengungkapkan alasan sebenarnya ia memburu Kalisk untuk membuktikan dirinya pada klan dan untuk menghargai pengorbanan kakaknya yang telah meninggal demi menyelamatkannya. Sementara itu, di sisi lain, android kembaran Tia, yaitu Tessa yang sudah diperbaiki, akhirnya menemukan pesawat Dex bersama skuad android Weyland Yutani. Mereka segera menggeledahnya, dan Tessa sangat senang ketika menemukan persenjataan predator yang sangat canggih. Keesokan harinya, Dex tak ingin membuang waktu dan kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan Bud yang masih tertidur. Setelah perjalanan yang jauh, Dex dan Tia sampai di area penelitian yang sebelumnya dihancurkan Kalisk. Di sini Tia pun menemukan bagian tubuhnya yang hilang dan memulai proses penyambungan. Saat proses itu berlangsung, Dex menanyakan senjata apa yang bisa ia gunakan untuk menghadapi Kalisk. Namun Tia justru meminta Dex agar segera pergi karena tim Weyland Yutani sebentar lagi akan tiba. Ia juga memohon agar Dex mengurungkan niatnya untuk memburu Kalisk, karena menurutnya Dex tidak akan mampu menghadapi Kalisk sendirian. Merasa dimanfaatkan, Dex yang marah lalu memutuskan untuk memancing Kalisk dengan senjata seadanya. Ia menebarkan cairan mudah terbakar untuk menarik perhatian monster itu. Begitu Kalisk muncul, pertarungan pun tidak terhindarkan. Meskipun sudah melakukan serangan terbaiknya, regenerasi Kalisk sangatlah cepat, membuat semua serangan Dex seolah sia-sia. Saat Dex terpojok, Kalisk tiba-tiba berhenti menyerang setelah mencium sesuatu yang familiar dari tubuh Dex. Namun sebelum misteri itu terjawab, Tessa dan pasukannya muncul, menggunakan bom pembeku untuk melumpuhkan Kalisk dan juga Dex. Dex pun siuman dan kini berada di sebuah laboratorium. Ia pun mencoba melepaskan diri, namun alat tersebut sangatlah kuat. Tessa lalu melakukan pemindaian dan berniat menjadikan Dex sebagai spesimen tambahan proyek Weyland Yutani.
Tia yang baru aktif, ia pun panik dan memohon agar Dex dibiarkan hidup. Namun Tessa tetap teguh pada perintah majikannya. Di saat Tessa pergi menerima panggilan dari pusat, Tia meminta bantuan Dex agar ia bisa memancing salah satu android penjaga untuk mengaktifkan alat yang sedang ia pegang. Berkat tipu muslihat Tia, Dex pun berhasil melepaskan diri. Dengan kondisi kaki pincang, Dex akhirnya menemukan pesawatnya yang terdampar. Karena semua senjata diambil Weyland-Yutani, Dex memutuskan membuat persenjataan sendiri dari bahan-bahan di planet itu. Seperti mengumpulkan ulat petasan, memancing belut berbisa untuk dijadikan peliharaan, juga mengumpulkan gandum peledak. Saat itu juga, ia melihat si Bud sedang menangis. Setelah memeriksa cairan yang berada di tanah, Dek baru menyadari bahwa si Bud sebenarnya adalah anak dari Kalisk. Dex pun kini bertekad menyelamatkan Tia dan Kalisk dari tangan Weyland-Yutani. Ketika memeriksa pesawat Tia, Dex menemukan bagian kaki yang terjepit oleh puing pesawat. Potongan kaki Tia tersebut ternyata bisa membantu membawa mereka menuju fasilitas penelitian Weyland-Yutani yang menjadi markas Tessa. Dengan perlengkapan seadanya, Dex menyusup masuk ke markas tersebut, menghabisi beberapa android penjaga. Sementara itu, kaki Tia bergerak secara terpisah untuk menemukan Tia yang dikurung di markas itu. Setelah berhasil menemukan pemiliknya, Tia pun langsung melakukan penyambungan tubuhnya. Kemudian, Tia menyelamatkan Dex tepat sebelum pasukan lain datang. Dex bersikeras jika mereka harus menyelamatkan Kalisk terlebih dahulu, karena ia adalah induk si Bud. Tia pun akhirnya setuju. Let's go hunt. Dex kemudian berlaga menjadi Hokage, seperti di film Saruto, untuk mengalihkan seluruh penjaga. Sementara Tia dan Bud mengendap mendekati ruang penyimpanan Kalisk. Dengan memanfaatkan ulat pepetasan dan gandum peledak, Dex berhasil melumpuhkan sebagian pasukan android. Tiba-tiba, Tessa muncul mengendarai mecha tempur raksasa. Pertarungan sengit pun terjadi. Pada momen krusial, Dex memanfaatkan lemparan bom pembeku Tessa dan menusukkannya kembali ke arah mecha tersebut. Tepat ketika Tessa kehilangan kendali, Kalisk yang baru bebas muncul dan menyerang mecha itu. Setelah beberapa lama kemudian, Kalisk berhasil menjadikan Tessa sebagai santapannya. Si Bud langsung berlari memeluk induknya yang akhirnya bebas. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari dalam tubuh Kalisk, Tessa yang masih hidup mengaktifkan bom pembeku terakhirnya, menyebabkan Kalisk meledak dari dalam. Setelah itu Tessa yang setengah hancur bersiap menghabisi Tia. Beruntung, Dex berhasil mengalahkannya hingga pertempuran pun berakhir. Bud pun menangis karena kehilangan induknya. Namun Dex menenangkannya dan menerima si Bud sebagai bagian dari keluarga barunya. Singkat cerita, Dex kembali ke planet asalnya untuk menunjukkan jika ia sudah menjadi predator sejati. Ia pun melemparkan kepala Tessa sebagai bukti dari kekuatan barunya. Namun sang ayah menganggap Dex belum layak dan memerintahkan dua pengawalnya untuk menyerang Dex. Dex yang kini jauh lebih kuat, ia pun berhasil mengalahkan keduanya. Merasa terhina, sang ayah pun turun sendiri dan bertarung melawan putranya. Akhirnya sang ayah pun mengakui jika Dex pantas menjadi klannya. Namun akibat kehilangan sang kakak, Dex pun menolak dan mengatakan jika kini ia punya klan sendiri. Pertarungan pun berakhir ketika si Bud muncul dan menghabisi sang ayah. Namun kemenangan Dex tak berlangsung lama, karena tiba-tiba armada besar milik ibunya muncul di langit. Film pun berakhir dengan cliffhanger besar. Apakah Dex dan kelompok kecilnya mampu menghadapi armada tersebut? Jawabannya, hanya sutradara yang tahu.